pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang kiranya hari ini kita dapat berjumpa di sekolah minggu online. Kak Yuni berharap kita semua dalam keadaan sehat, adik-adik beserta keluarga dalam keadaan sehat, dan juga kita mengucap syukur dapat berjumpa di sekolah minggu online tanggal 13 Desember 2020 ini. Adik-adik, kiranya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan yuk dengan penuh sukacita, dengan wajah yang berseri, tidak dengan muka yang cemberut karena dibangunin mama papa pagi ini, tapi kita mau menyadari bahwa nafas kehidupan yang Tuhan kasih untuk kita karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Yuk kita masuki gerbangnya, kita menyanyikan lagunya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Nah, kita sudah bergirang adik-adik. Tapi kiranya kegirangan itu tidak hanya hari ini, tidak hanya saat ini, tapi terus dan terus. Oleh karenanya kita patut untuk mensyukurinya. Selain kita sudah menikmatinya, kita mau mengingat begitu banyak berkat-berkat Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau berdoa yuk sebagai komunikasi kita sama Tuhan untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari adik-adik, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu online Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Kiranya hanya karena pertolongan dari Tuhan saja kami boleh dimampukan melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu untuk boleh bernyanyi dan juga kami boleh rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kami. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh fokus Tuhan untuk ikut sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang beracara hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir kami beribadah. Amin. Nah, adik-adik, setiap minggu pasti ada dong temanya. Siapa yang sudah baca tadi temanya? Nah, tema hari ini adalah tetap beriman walau sukar. Kira-kira susah nggak buat adik-adik? Kalau dalam keadaan susah tapi tetap harus beriman, harus percaya. Walaupun masa pandemi kita harus beriman. Aduh, pasti pandemi ini akan cepat berlalu. Minta sama Tuhan. Dan kita boleh bersyukur pastinya karena Tuhan begitu baik sama kita. Kita boleh diberikan apa? Belajar di rumah walaupun nggak belajar di sekolah. Kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, kita mau menyadari semuanya itu karena rencana Tuhan yang indah ke depannya ya adik-adik. Tuhan mau menghindari kita supaya kita tidak sakit. Oleh karenanya kita juga patut bersyukur untuk rencana-rencana Tuhan yang kadang-kala kita nggak tahu gitu. Tapi supaya kita tahu, kita harus mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan senantiasa berdoa, membaca renungan harian yang sudah dikasih ya sama kakak-kakak sekolah minggunya. Kemudian apa lagi? Baca firman Tuhan adik-adik. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Yang akan dibawakan oleh Kak Cinde nanti. Tapi
Tapi kita mau menyanyikan lagu setia-setia dulu, karena Tuhan sudah setia sama kita. Begitu setianya Tuhan sama kita sampai Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ya, untuk itu kita mau dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu atas kesetiaan yang boleh kita berikan kepada Tuhan melalui lagu ini. Tuhan itu begitu setia, setia-setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesusku, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Nah, adik-adik, kita menyanyikan lagu pengiring firman Tuhan, lagunya Roh Kudus yang manis. Bila adik-adik belum pernah mendengar lagu ini, kita belajar bersama-sama. Begitu pula dengan Kayuni, kita mendengarkan lagu ini yuk. Sekalian kita juga bernyanyi. Di rumah adik-adik, masing-masing, yuk. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita mohon bimbingan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pagi ini Tuhan kami bersyukur kami masih bisa bersekolah minggu walaupun melalui media daring. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Cindy yang menyampaikan dan juga adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan. Tuhan, bimbing kami supaya kami memahami Tuhan apa yang Tuhan sampaikan pada firman pagi hari ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah tetap beriman walau sukar. Bacaan diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata,
Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Cindy punya sebuah cerita. Ada 2 orang anak yang bersahabat sejak mereka masih kecil. Kedua sahabat ini bermain bersama, sekolah bersama, belajar bersama, dan juga melakukan banyak hal yang menyenangkan bersama-sama. Suatu ketika mereka sedang bermain bersama, salah satu dari mereka mengajak pergi ke toko untuk membeli makanan. Pada saat itu usia mereka sudah mulai remaja, kira-kira 15 tahun. Dalam perjalanan menuju toko tersebut, kecelakaan menimpa mereka, sehingga mengakibatkan salah satu dari anak ini harus mengalami amputasi kakinya dan cacat pincang seumur hidupnya. Sejak kejadian itu, hubungan mereka pun jadi renggang. Mereka mulai jarang bertemu dan juga bersama-sama. Anak yang mengalami cacat tadi, pincang tadi, tidak dapat memaafkan sahabatnya. Dia berpikir seandainya pada waktu itu dia tidak mengajakku ke toko makanan tersebut, mungkin mereka masih baik-baik saja hingga sampai saat ini. Nah, adik-adik, kejadian ini berlangsung sampai mereka mulai dewasa. Pada masa akhir kuliah mereka, salah satu dari mereka mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Teman yang kakinya cacat tadi tidak mau membesuknya, apalagi memberikan penghiburan. Sekalipun orang tuanya sudah memaksa dia untuk melakukannya. Tetapi suatu ketika mamanya memaksa dia untuk datang menemui temannya tersebut. Dengan perasaan terpaksa, dia pun mau datang untuk membesuk. Nah, pada saat berjumpa dengan temannya, dia tidak mengatakan sepatah kata apapun. Jadi dia hanya memberikan makanan dan buah, lalu ingin pulang. Pada saat dia mau pulang, temannya yang sakit tadi berkata, akhirnya kamu mau menemuiku. Aku sangat bahagia. Tanpa ekspresi, teman yang kakinya cacat tadi tetap berjalan meninggalkan temannya yang sakit. Tetapi sekali lagi, temannya yang sakit ini berucap, masihkah kau ingat pohon besar yang selalu kita kunjungi pada waktu kita masih kecil? Aku menguburkan sebuah hadiah kecil untukmu. Kalau kamu ada waktu, lihatlah ke sana. Tanpa berucap, dia pun pergi meninggalkan temannya yang ada di rumah sakit. Tapi ternyata dia pergi ke pohon tersebut.
Nah, dia menggali di bawah pohon tersebut. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah kotak kecil yang berisi surat. Nah, surat itu bertuliskan seperti ini. Sahabatku, maafkan aku, karena kamu harus mengalami cacat kaki seumur hidupmu. Aku pun menyesal akan kejadian itu. Karena setelah kecelakaan itu, aku juga kehilangan temanku, yaitu engkau sahabatku. Maafkan aku, sejak kecelakaan itu aku jadi jarang bermain denganmu. Karena kondisi badanku pun juga lemah dan sakit-sakitan. Saat itu, waktu kamu mengalami kecelakaan, kamu mengalami luka yang sangat hebat. Selain harus diamputasi kaki, kamu juga mengalami kerusakan ginjal. Maka aku memohon kepada dokter untuk mengambil ginjalku untukmu, karena engkau adalah sahabatku. Tapi saat ini umurku mungkin tak lama lagi, jadi kamu berhak mengetahuinya. Saat kamu membaca surat ini, mungkin kamu sudah tidak dapat melihatku lagi. Tapi jika memang ada kesempatan, aku mau bermain denganmu seperti dulu lagi. Nah, adik-adik, tentu adik-adik dapat membayangkan bagaimana perasaan teman yang tadi yang membaca surat itu. Tentu sangat sedih dan menyesal, karena dia tidak menyadari apa yang sudah dilakukan temannya itu mendatangkan kebaikan untuk orang lain, yang tak lain untuk dirinya. Dengan mengetahui resiko apabila ginjalnya diambil dan diberikan ke dia, maka tubuh temannya ini menjadi lemah, dan dia tidak dapat beraktivitas seperti anak-anak pada usianya. Akan tetapi temannya tersebut melakukannya demi kebaikan sahabatnya. Ia mau berkorban karena kasihnya kepada sahabatnya. Karena ia anak yang sudah dikasihi dan beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihinya. Nah, hari ini kita juga mau belajar dari Maria yang tetap beriman walau sukar. Saat malaikat Tuhan Gabriel menjumpai Maria, Maria masih berstatus bertunangan dengan Yusuf. Statusnya belum suami istri. Untuk itu Maria masih sebagai seorang anak perawan atau masih gadis. Ketika malaikat itu menyampaikan berita bahwa ia akan mengandung daripada Roh Kudus. Malaikat hadir dengan menyampaikan sebuah salam yang artinya orang yang mendapatkan karunia Tuhan. Hal itu membuat kita dapat melihat bahwa Maria menjadi ibu Yesus bukan karena dirinya mulia, akan tetapi karena Tuhan Allah sendirilah yang memberikan karunia itu kepada Maria. Tuhan atas kehendak Allah sendiri. Adik-adik, sekalipun mendapat anugerah ilahi, Maria mengetahui bahwa menyambut anugerah itu berarti dia juga harus siap menanggung resiko yang harus dia alami. Dia akan mendapatkan banyak kesukaran di dalam hidupnya. Seorang wanita mengandung di luar pernikahan, tentu dia akan malu kepada lingkungannya, dipandang rendah oleh masyarakat. Mungkin saja bisa diputuskan hubungannya oleh Yusuf, tunangannya tersebut, atau bahkan dihukum mati, karena hukum adat Yahudi waktu itu menghukum mati orang hamil di luar pernikahan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik dapat membayangkan pergumulan yang hebat yang dialami oleh Maria saat mendengar berita tersebut? Maria bisa saja berkata bahwa anugerah ini mungkin bukan anugerah, atau mungkin sebuah musibah karena tuntutan pengorbanan yang begitu besar dan kesukaran-kesukaran yang akan dialami. Lalu, bagaimana tanggapan Maria terhadap berita anugerah yang disampaikan malaikat tersebut?
Di dalam ayat 38 Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Adik-adik, jawaban Maria ini merupakan sebuah pernyataan iman yang dia miliki. Dan perkataan ini mengandung dua hal yang penting. Yang pertama, Maria percaya benar akan kasih dan penyertaan Tuhan pada dirinya. Sehingga ia membulatkan tekad untuk menerima sekalipun itu tidak mudah. Yang kedua, Maria sadar bahwa dia adalah seorang hamba. Dan sudah sepantasnya hamba menurut pada perintah Tuhan. Perintah Allahnya. Mari adik-adik, dengan firman Tuhan kita hari ini, kita diajak untuk memiliki hati yang peka akan panggilan pelayanan Tuhan. Dan selalu beriman dalam menjalani masa yang sukar, dalam mewujudkan kebaikan bersama Tuhan. Tentu dalam masa sulit seperti ini, mungkin banyak teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Baik kesulitan atau butuh bantuan dalam pelajaran misalnya, teman-teman kita. Maupun mungkin bantuan kesulitan dalam bentuk ekonomi. Atau bahkan doa kita buat mereka. Kak Cine mau tanya pada kalian semua. Sudahkah kita semua mendoakan bangsa dan negara kita? Mendoakan teman-teman kita? Orang-orang di sekitar kita? Mari adik-adik, kita lakukan apa yang dapat kita lakukan. Seperti yang dialami Maria saat menerima panggilan Tuhan, dia memberikan respon yang sungguh luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah sebuah sikap iman yang teguh kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kita ulang sekali lagi adik-adik. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari ini saatnya kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Adik-adik dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bawah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami diingatkan kembali akan kisah Maria, di mana kami harus selalu beriman walaupun sukar. Kami diingatkan kembali untuk peka akan panggilan pelayanan Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada kami, kepada sekeliling kami, dan kebaikan Tuhan melalui keberadaan kami. Baik kami boleh membantu sekeliling orang-orang sekitar kami, ataupun melalui doa-doa kami. Ya Bapa, kami juga mengaturkan persembahan kami padamu, biarlah Engkau sendiri yang memberkatinya. Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.